Om Awigunam Astu, ya selamat malam sahabat semua. Kita berjumpa lagi di malam ini. Kita akan membahas sastra. Jadi sastra ini rentang ratusan tahun kemudian atau ribuan tahun kemudian itu sebetulnya masih eksis ajarannya. Yang tertinggal beberapa itu di Bali. Ya. Jadi kalau kita di Bali dan hari ini kita bisa melihat bahwa pada suatu upacara besar di mana yang mempraktekkan itu adalah pemuka-pemuka agama di Bali, itu ada di tengah ya, saat upacara besar, di tengah itu ada yang berbeda, yang memimpin upacara itu yaitu yang beraliran Buddha dan diapit oleh aliran Siwa, ya, pemuka agama ini. Ingat, Buddha di sini bukan Buddha yang umum kita lihat ini. Nanti penjelasannya akan kita ketahui di akhir dari kisah sastra ini. Sastra ini yang begitu sangat panjang ajarannya ini, secara turun-temurun. Sebetulnya sastra utamanya, ya aslinya itu berupa Tambra, ya, yang sekarang posisinya itu ada di Belanda. Sastra pertamanya ya sebelum digubah. Gubahan kedua itu ada di Skotlandia. Ya. Gubahan ketiga itu ada di Belanda dan gubahan keempat itu juga ada di Belanda. Gubahan pertama itu menggunakan bahasa Kawi yang sudah hampir genap, tapi sebelum digubah itu menggunakan bahasa Kawi yang tanda bacanya itu masih jarang. Gubahan ketiga itu menggunakan Jawa kuno yang sudah lengkap. Gubahan keempat menggunakan huruf Jawa kuno yang hampir tergantikan jadi huruf Jawa pertengahan. Kemudian ya digubah lagi, ya akhirnya setelah itu digubah lagi menjadi huruf Bali, ada yang huruf Sunda dan lainnya. Bahkan digubah lagi menjadi huruf Latin di zaman sekarang. Tetapi itu sudah jarang sekali kita ketemukan. Tetapi yang pertama ya itu tadi. Pertama ada di Belanda, yang kedua ada di Skotlandia, yang ketiga dan keempat itu ada di Belanda. Pada kapan sastra ini ditulis awalnya sebelum digubah itu tadi? Jadi sastra ini ditulis sudah sangat lama sekali, yaitu tepatnya di tahun 588 Masehi, atau kalau Saka di sekitar tahun 510 Saka di huruf aslinya. Atau tepatnya ya, tepat selesai penulisannya itu pada bulan gelap Warigagung Raditi Umanis hari 11 tahun Saka 510. Ini yang belum digubah ya. Kemudian rentang 200 tahun kemudian ini digubah menggunakan yaitu tadi huruf Kawi yang ya, sudah mempunyai beberapa tanda baca di atasnya, di Jawa kuno yang sudah mempunyai tanda baca di atasnya. Digubah pada tahun 719 Saka tepatnya. Atau lalu lebih detail lagi, digubah pada hari Buddha Umanis Wuku Medang Kungan ya, bulan paruh terang Kartika tahun Saka 719. Lantas ya, rentang 1000 tahun kemudian digubah menjadi huruf Jawa kuno yang lengkap, tepatnya pada tahun 1619 Saka atau 1619 Saka. Tepatnya lagi detailnya itu pada Wadu Prana Abri ya, Wuku Kurantil hari ke-9 bulan terang
menjelang bulan Jayesta tahun Saka 1619. Lantas digubah lagi keempat kali, ya, diperbaiki hurufnya atau dirubah hurufnya menjadi huruf Jawa Pertengahan, dan digubah lagi juga jadi huruf Bali kuno. Digubahnya ini tepatnya pada Umanis Manail atau Manail Umanis, bulan Kartika hari 12 bulan gelap, ya, tahun Saka 1811. Ini digubah menjadi huruf lengkap, huruf Jawa peralihan pertengahan. Lantas apa yang digubah dan ditulis sehingga sampai digubah berkali-kali, 4 kali tersebut? Jadi sastra ini menceritakan atau menerangkan dua prinsip berbeda, tetapi diterjemahkan atau ngejawantahkan, ya, bahasanya itu menjadi suatu kisah. Dua tokoh tapi bersaudara, ya, tetapi juga berbeda perilaku dan ajaran serta kebiasaan. Dalam kisah itu diterangkan, dikejawantahkan atau diumpamakan, yaitu dua tokoh tersebut, yaitu dua kakak beradik, yang kakak awal pertamanya, kakak tertuanya itu bernama Kebo Milir dan mempunyai seorang saudara muda, saudara atau adiknya yang bernama Kebo Wareg, ya, atau Wareg. Dalam huruf atau bahasa Kawinya yang sebelum digubah itu, kata-katanya itu seperti ini, ya. Tapi ini penggalannya, ya, karena sastra ini begitu sangat panjang sekali, hingga 36 kelopak itu, bukan lembar, ya, tapi gabungan beberapa lembar, itu 36 ikat kayak gitu, ya, bahasanya. Jadi di tahap awal itu disebut dalam bahasa Kawinya kurang lebih itu begini. Jadi ini penggalannya aja, ya, tidak seperti yang saya bilang, tidak semua. Kurang lebih begini, ya. Hana raya sanak tuh ninggali bapak bibi. Jadi ada dua orang saudara meninggalkan bapak dan ibunya. Saparanya nglamung ahing rorosana anjuluk kang atuwa kabuah milir, ya, kang anom kabuah Wareg. Dua orang saudara itu, yang tua bernama Kebo Milir, yang muda bernama Kebo Wareg. Hanya ribut rasa dudung antaka semit sang kakak jeli paran nene waro sanak-sanakan tan pangaku kadang manggo no rasidi nggone amat mangko. Jadi mereka ini meninggalkan kehidupan yang umum di sekelilingnya, dari tetangganya, orang-orang teman sahabat di sekelilingnya, dan saudaranya, untuk menggapai suatu tujuan yang mereka inginkan. Sawargane yun muah kadang making pamani miluh dan sidih anggung raino wengi ojo sira ngeriring wang pan sira. Jadi mereka ini untuk menggapai tujuannya ini sebetulnya bukan suatu hal yang mudah, karena akan diketemukan dengan berbagai macam rintangan, entah itu rintangan kehidupan di kenyataan atau yang berupa ujian mental yang tentu saja akan sangat memberatkan mereka ini. Lantas mereka ini
ya akhirnya bertemu dengan berbagai hal kehidupan di luar kebiasaan mereka berhari-hari itu tadi. Jadi mereka akan bertemu realita, ya bahasanya itu realita kehidupan yang nyata. Setelah mereka ini keluar dari lingkungan yang mereka hadapi berhari-hari atau sehari-hari tersebut. Jadi akhirnya mereka ini bertemu dengan beberapa orang kehidupannya, atau mereka diseberangkan dengan perahu, ya. Mereka ini pergi ke hutan, ya, di terjemahannya ini. Mereka lalu dimusuhin orang kayak gitu. Mereka ini sedih kan gitu. Mereka ini benar-benar sampai menangis gitu di kisahnya ini, sampai patah hati dan lain-lainnya ujiannya itu. Jadi mereka ini sampai di kisahnya ini sampai semua mau begini. Jadi mereka ini berkata, adikku, bagaimana cara kita sekarang? Jadi maksudnya ini bagaimana cara kita untuk bertahan dari keadaan yang sulit ini, karena mereka keluar dari kebiasaan ini. Akhirnya mereka bertemu Ki Jugulwatu, mereka bertemu Ki Baru, ya. Jadi Ki Baru ini gurunya kayak gitu ya. Kemudian Ki Jugulwatu ini juga, dan mereka bertemu banyak orang di penderitaannya. Mereka kenang dengan nasibnya yang penderitaannya itu, mereka bertemu dengan orang-orang baik juga. Dan akhirnya mereka menyarankan untuk, jadi guru-guru itu tadi salah satunya menyarankan untuk mereka yang bertapa, ya, bahasanya gitu ya, tapi tidak bertapa yang kita bayangkan itu, untuk bertapa dan mengilhami hidup di atas sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Wilis, yang kita kenal dengan Gunung Wilis sekarang sampai sekarang ini. Jadi mereka akhirnya melakukan perjalanan ke Gunung Wilis tersebut. Di situ mereka bertemu lagi dengan keadaan yang menyulitkan melalui hutan-hutan. Di situ ada banyak hewan-hewan buas. Mereka bertemu orang jahat dan lain-lainnya. Namun akhirnya mereka sampai. Jadi ini perjalanan ini sebetulnya sangat panjang hingga sampai 21 bab, ya, 21 bab kalau kita bahasakan zaman sekarang, 21 keropak. Itu tidak kita ceritakan di situ karena ini perjalanan keseharian itu yang ada kesedihan, ada kesenangan, ada canda tawa dan lain-lainnya, problematika kehidupan ini. Akhirnya mereka sampai di Gunung Wilis dan akhirnya membuat pertapaan, tempat tinggal. Dari kenyataan kehidupan yang mereka pelajari, mereka alami, mereka praktekkan di lapangan, akhirnya mereka ini punya dua kepribadian yang berbeda ke orang ini, dua tokoh ini tadi. Tapi nanti ya kita bahas apa sebenarnya ini kulitnya aja ya, ini dalamnya kita kupas. Jadi mereka ini mempunyai dua keadaan, dua sifat, dua perilaku yang berbeda, di mana kakaknya si Kebo Milir mempunyai sifat, mempunyai perilaku, mempunyai kebiasaan, mempunyai kepraktekan, ya, untuk menjalani kehidupan, ya, dengan tidak memenuhi hasrat fisiknya yang berupa makan berlebih, makan kenyang, kemudian tidur berlama-lama, kemudian minum berbanyak-banyak, atau mungkin kalau zaman sekarang merokok dan lain-lainnya, apa yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Kemudian dan apa itu yang dibutuhkan oleh tubuh kayak kita, ya, kita bahasakan zaman sekarang, apa yang dibutuhkan oleh fisik kita. Mereka, dia ini si Kebo Milir akhirnya
mempunyai perilaku, mempunyai kebiasaan, mempunyai lelaku, yaitu dengan meninggalkan apa yang dibutuhkan berlebih oleh fisik. Akhirnya si gagang ini, si kepemilian ini ibarat gagang kayak gitu ya. Gagang itu kan kecil, gagang tanaman itu, tumbuhan itu kan kecil. Aking itu kecil sekali, sudah jadi batang. Kemudian gagang yang kecil di atas batang itu kan, kalau kita ada tumbuhan, ada bunga kayak gitu ya, itu kan ada gagangnya. Nah itu loh, jadi dari batang, ranting, kemudian gagangnya yang terkecil ya, dan di ujungnya itu ada bunga. Sudah jadi gagang di atas ranting yang kecil itu, aking lagi kecil. Jadi aking itu bahasa Kawi, aking itu kecil gitu, sangat kecil, bahkan nggak terlihat gitu. Gagang sudah gagang, aking lagi, gagang yang sudah kecil, aking lagi, kecil lagi, jadi sangat kecil gitu. Itu sebenarnya ibarat, nanti kita bahas. Jadi terkenalnya kepemilian ini menjadi gagang aking karena tidak memenuhi hasrat dari fisiknya. Nah, kebalikannya yaitu si kebuwaret. Si kebuwaret akhirnya menjalani hidup berbeda dengan saudaranya, si kepemilir, atau yang kita kenal sekarang menjadi gagang aking. Kebuwaret akhirnya menjalani hidup apa adanya, apa yang dibutuhkan oleh fisiknya, apa yang dibutuhkan oleh raganya, yaitu makan sebanyak-banyaknya, makan minum tua, diceritanya ini makan daging, makan tumbuhan, apa yang ada dimakan, apa yang disediakan alam dimakan, kayak gitu. Akhirnya mereka ini yaitu yang dua tokoh ini sangat berbeda. Yang satu ini warek sebetulnya itu kenyang ya. Ini lebih dikenal, kebuknya ini sangat besar. Perutnya kebuk ini, usus besarnya ini sangat besar, fisiknya sangat besar ya. Yang dikenal dalam sastranya ini jadi bubuk sa, kebuk sa. Jadi kebuk yang dimanjakan, yang diutamakan, atau fisiknya atau kehidupannya itu diutamakan, yaitu memakan apapun dan lain-lainnya untuk menjaga fisiknya, raganya untuk hidup. Dan kayak kita gini kan, kita butuh makan, minum, dan apa yang dibutuhkan raga kita. Mereka ini berbeda, dua tokoh ini sangat berbeda, itu perilakunya berbeda. Akhirnya si gagang aking ini sampai mempunyai dua tempat berbeda dengan si adiknya atau saudaranya, si bubuk sa, yang kita kenal sekarang jadi bubuk sa, yaitu si kebuwaret. Sampai adabnya itu berbeda. Si bubuk sa, tempat tinggalnya di Gunung Wilis itu menghadap ke barat, si kakaknya, si gagang aking menghadap ke timur. Akhirnya si gagang aking ini sampai menasihati saudaranya, yaitu si bubuk sa ya, kepemilir ini menasihati kebuwaret yang kita kenal sebagai bubuk sa untuk tidak memakan segala-galanya. Jadi bahasanya itu, Dinda, Anda ini atau kita ini adalah seorang yang bertapa, seorang yang menjalani hidup sebagai pendeta, menjalani hidup sebagai orang yang dianggap suci ya, kayak gitu. Tapi kenapa kelakuan Anda, kelakuan Dinda seperti itu, memakan yang hidup,
memakan apapun yang ada. Jadi terus kemudian dibalas oleh adiknya, karena saya masih hidup. Nah, oleh si Kakang ke Bubuksa dibalas pernyataan atau nasihat dari Kakang Ageng, kakaknya, saudaranya, itu karena saya ini masih hidup, Kanda, ya gitu. Jadi saya harus makan. Akhirnya cerita-cerita ini terus berlanjut hingga mereka ini tidak berhadap-hadapan, ya kan? Tempat tinggalnya itu sampai tidak berhadap-hadapan. Dan akhirnya diujilah oleh Bathara Guru dengan menurunkan Kalawijaya yang berupa menjadi harimau untuk memangsa mereka. Akhirnya mereka ini meninggal karena dimangsa oleh Kalawijaya yang berubah menjadi harimau yang atas persetujuan dari Bathara Guru. Akhirnya di relief yang kita kenal hingga saat ini kita lihat di beberapa candi, ada di Candi Penataran, terus candi mana ini di Kediri itu, di Candi Surawana, ya, dan lainnya ada beberapa yang menonjol itu di dua tempat itu. Dapat kita lihat, ya, relief tersebut bahwa Bubuksa itu menunggangi harimau. Kemudian kakaknya, yaitu saudaranya itu, ya si Kakang Ageng, berkelantungan di ekornya. Mereka ini meninggal akhirnya. Kisahnya ya, kulitnya itu begitu. Mereka meninggal, akhirnya si harimau, yaitu si Kalawijaya yang menjadi harimau, mengantar dua orang tokoh tersebut, tokoh di sastra ini, kisah di sastra ini, dengan menunggangi atau diantar oleh Kalawijaya ini dengan diantar di punggungnya, yaitu si Bubuksa dan Kakang Ageng di ekornya. Karena Bubuksa Tegapati karena ditaruh di punggungnya. Si Kakang Ageng sebetulnya tidak mau untuk dimangsa itu tadi saat didatangi Kalawijaya. Akhirnya mereka ini, si Kakang Ageng maksudnya, ini ditaruh di ekornya tetap, tapi di bawah. Walau sebetulnya awalnya saat didatangi Kalawijaya, si Kakang Ageng ini tidak mau saat dimakan. Kemudian si Bubuksa sangat mau dan rela untuk dimakan oleh harimau. Bahkan si Bubuksa ini berbersih dulu untuk sebelum dimakan oleh harimau. Tegapati bahasanya. Nah, sementara si Kakang Ageng tidak tegapati. Dia tidak mau untuk dimakan, malah disuruh Kalawijaya, penyembahnya di harimau itu, untuk memakan adiknya, saudaranya, yaitu si Bubuksa. Kisahnya begitu. Akhirnya mereka ini meninggal dan diangkat ke tempat berbeda dengan menunggangi harimau tersebut seperti yang saya sebutkan dan direliefkan seperti ini. Itu kulitnya, sobat semua. Kisah ini adalah kulitnya. Kita akan mengupas kisah ini adalah pada isinya. Apa isinya itu? Setiap ajaran di Kawi, ajaran leluhur kita masa lampau itu tidak serta-merta satu ajaran, satu sastra ini begitu kayak gitu. Kita akan memakan mentah-mentah kulitnya, ini juga nggak apa-apa ya. Tetapi alangkah baiknya kita mengupas isinya. Jadi isinya dalam sastra ini, sastra Bubuksa Kakang Ageng itu, ya, kurang lebih begini ya. Ini juga berpedoman pada sastra awal yang ditulis di Tambra tersebut sebelum dikubah. Dua tokoh tersebut kalau kita kupas kulitnya dan kita memaknai isinya, itu sebetulnya adalah diri kita ini, adalah tubuh manusia yang satu, di mana Kebumilir adalah pikir, ya,
jiwa, roh, dan bubuksa si kebo wareg adalah jasad. Jadi mereka ini tidak bisa dipisahkan. Tetapi mereka ini berbeda, yaitu si Gagang Aking hampir tidak terlihat tetapi ada, yaitulah roh kita. Ya. Sementara ya, Atman kita itu yaitu si Gagang Aking yang tidak terlihat tetapi ada. Tetapi yang ini si bubuksa, si kebo wareg adalah jasad kita, jasad manusia. Jadi mau di apapun ini tetap butuh untuk memenuhi kebutuhan jasad. Tidak bisa tidak makan manusia gitu. Kan gitu. Seperti si Gagang Aking. Gagang Aking kenapa tidak seperti bubuksa? Karena Gagang Aking ini ada, tetapi dia tidak membutuhkan yang namanya makan daging, yang makan sayur asem dan lain-lainnya, tempe dan lain-lainnya. Tetapi si bubuksa ini berbeda, harus memenuhi kebutuhan dari jasadnya. Sementara rohaninya tidak membutuhkan makanan nasi goreng dan lain-lainnya. Akhirnya dua perbedaan yang akhirnya menjadi satu kesatuan yang akhirnya saling membutuhkan dan akhirnya juga membuat satu kehidupan individu satu tetapi mempunyai dua isi yang berbeda, yaitu Atman dan jasad. Akhirnya menjadi manusia, mempunyai pikir, mempunyai kegiatan, mempunyai perilaku dan lain-lain. Mereka ini akhirnya mengenali diri mereka, akhirnya mempunyai yang saya ceritakan tadi itu, ketemu ini itu dan kejadian apapun di kehidupan. Akhirnya mereka mengenali kehidupan, mengenali diri dengan pelajaran alam sekitarnya itu tadi. Jadi kita tidak bisa mempelajari kehidupan, apalagi mempelajari diri kita sendiri itu dengan cara berdiam seperti yang diceritakan di awal. Mereka keluar. Mereka akhirnya pelajaran kehidupan itu didapatkan dengan praktek. Jadi kehidupan ini tidak bisa dipelajari tanpa praktek. Akhirnya mereka praktek kehidupan ini, di sastranya itu ketemu apapun kehidupan lengkap di situ, yang seperti yang kita ketemui di kehidupan nyata. Akhirnya mereka ini ketemu, akhirnya diibaratkan ke gunung. Mereka ini kan ke gunung. Setelah itu mereka mempunyai tujuan, yaitu ke puncak kehidupan. Akhirnya setelah tahu kehidupan, mereka kan naik ke atas. Ibaratkan gitu. Setelah kita tahu kehidupan dan lain-lain ini, pelajaran hidup, akhirnya kan kita tahu. Nah, dengan tahu itu tadi, terus pengetahuan ini bertambah, seolah-olah digambarkan di situ kita naik ke atas. Apa yang digambarkan naik, yaitu gunung. Yang disebutkan di situ jadi gunung Elbrus tersebut. Akhirnya mereka naik ke gunung itu, dan mereka ini tetap saja, walaupun mempunyai pengalaman hidup dan lain-lainnya, mereka ini tetap dua perbedaan. Karena kenapa? Ya tetap sama, yaitu di jasad dan roh kita itu memang ada dua perbedaan dalam satu kesatuan. Bahkan saat mencapai puncak kehidupan, puncak apa itu yang diibaratkan dengan gunung itu tadi, sudah di puncak mereka membuat suatu pertapaan di kisahnya itu, tetap mereka ini sebuah perbedaan dalam satu kesatuan. Tetap mereka ini arahnya berbeda,
membuat Pasraman berbeda, arahnya berbeda, tetapi mereka ini tetap satu kesatuan dan saling membutuhkan, tidak bisa dipisahkan. Akhirnya tetap saja walaupun bagaimanapun kelakuan, perilaku tetap gak bisa berubah. Itu si fisik, raga membutuhkan asupan kehidupan nyata, dan jiwa atau roh, atman itu tetap yang dibutuhkan adalah suatu pencerahan seperti Kakang Ageng itu, atau pengetahuan yang bisa mengendalikan raga, ya kayak itu. Makanya si Kakang Ageng diposisikan sebagai kakaknya yang tertua, saudara tuanya. Si Bubuksa ada di posisi adiknya. Kenapa kok begitu ya? Karena pikiran itu mengaruhi dari jasad kita, gitu. Dan akhirnya ada cobaan dari kehidupan yang diibaratkan menjadi Bathara Guru itu tadi, mencoba kehidupan yang akhirnya diutuslah ekor Kalawijaya yang menjadi seekor macan atau harimau tadi, bahwa Kakang Ageng juga tidak akan mau dimakan karena tidak bisa, ya kan? Karena dia ini posisinya adalah atmannya, tetapi Bubuksa mau untuk dimakan karena posisinya adalah kelihatan, yaitu si badannya yang dinaungi oleh jiwa, yaitu si Kakang Ageng. Tetapi saat mereka ini tiada, tetap saja Bubuksa ya bersama, mengajak bersama, yaitu saudaranya si Kakang Ageng untuk bersama naik ke tubuh harimau ya tadi. Jadi walaupun ini si Bubuksa nggak mau, akhirnya tetap mereka bersama ya, karena mereka ini satu kesatuan itu tadi. Nah, akhirnya ajaran ini terus turun temurun beratus tahun, beribu tahun kemudian dipraktekkan menjadi suatu ajaran. Karena kepraktekan itu tidak bisa kalau tanpa suatu bentuk, kecuali orang-orang yang paham itu pasti tahu. Tapi kalau tanpa bentuk itu susah kan gitu. Akhirnya dibentukkan, jadi praktekkan. Akhirnya yang berupa Bubuksa ini akhirnya berubah menjadi Kabodan. Kenapa disebut Kabodan? Buksa badan yang butuh asupan, karena kehidupan, karena masih hidup, badan masih hidup. Wadak, wadak itu tadi bahasa kawinnya wadak. Wadak akhirnya berevolusi menjadi bahasa kawi yang pertengahan menjadi bodak. Bodak ini akhirnya berevolusi lagi menjadi Buddha, dan dikenal sebagai Buddha. Bodak asal muasalnya adalah wadak. Jadi wadah ini jasad kita ini, atau kehidupan nyata ini. Kakang Ageng kasiwan. Jadi kasiwan itu artinya ada tetapi tidak terlihat. Akhirnya berevolusi beratus tahun, beribu tahun kemudian yang kita kenal kalau di Bali sebagai pendeta Siwa. Akhirnya yang satu beralihan ke Buddha atau Buddha. Tetapi ya itu tadi, ini jawabannya yang dari awal tadi, Kabodan. Buddha itu bukan Buddha yang kita kenal, tetapi Buddha kalau di Bali. Berakar kata dari budak, budak, wadak, budak itu tadi. Jadi wadak, wadah, atau ini badan wadak kita.
Jadi itu sastra yang lama sekali. Kalau kita teliti lebih jauh ke dalam, sebetulnya adalah diri kita sendiri ini. Diri manusia yang mempunyai dua penerapan, satu wujud. Yang satunya ada tetapi tidak berwujud, yaitu si Kakang Ageng atau roh atau Atman. Yang satunya adalah jiwa, ya jiwa atau wadahnya, yaitu raga kita. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan. Itulah sastra Bubuksa dan Kakang Ageng. Jadi apa yang dapat kita petik dari sastra ini, yaitu jiwa itu memang membutuhkan suatu pengetahuan untuk menerangi kehidupannya. Sementara wadah, si bodak, wadak ini membutuhkan asupan kehidupan. Jadi mereka akan seimbang. Seperti di Bali, upacara besar tidak bisa pendeta Buddha tidak dihadirkan, karena upacara ini butuh keseimbangan. Seperti kalau kita tilik ke dalam lagi, seperti manusia yang masih hidup, di mana dia ada masih hidup, masih membutuhkan wadah, yaitu badan kita, dan tentunya pemikiran yang berpengetahuan tinggi kalau bisa, yaitu Atman atau jiwa kita. Jadi itu, semoga bermanfaat. Kita tidak bisa selagi hidup menjauhi apa yang umum yang kita lakukan sehari-hari. Tiba-tiba kita berspiritual kan gitu, manusia kan gitu. Tiba-tiba kita tidak makan apa-apa, berpuasa, mati kita. Tiba-tiba kita karena berspiritual, tiba-tiba kita tidak makan daging-dagingan, kita hanya makanan tertentu. Hidup harus normal seperti yang diajarkan oleh leluhur kita. Ini normal, kehidupan normal yang diajarkan leluhur kita gitu. Kecuali kalau nggak tahu ya, dari bagian belahan bumi mana gitu, kita tidak tahu. Tapi kalau kita merunut ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita beribu tahun yang lalu, hidup harus normal. Raga harus dipelihara. Nah, seperti Bubuksa memelihara raga. Karena raga ini kalau diibaratkan adalah padma kita, adalah tempat stana kita kayak gitu. Dan kita juga harus memelihara akal, pikiran, perasaan yang dinaungi, yang disimbolkan oleh Kakang Ageng tadi. Harus diasah, pemikiran ini harus diasah. Nurani, hati nurani yang gak kelihatan ini harus diasah. Pemikiran ini kan gak kelihatan, harus diasah terus supaya tajam, supaya tidak tumpul. Wadah harus dipelihara. Ingat, ini yang diajarkan oleh leluhur kita. Kalau yang lain kita nggak tahu, dan itu tidak salah. Tapi kalau kita merunut, saya ulang lagi, merunut apa yang diajarkan oleh leluhur kita, menuntun untuk kita memelihara raga, memelihara pikiran jiwa yang disimboliskan oleh Kakang Ageng. Si wadah, si raga disimboliskan oleh Bubuksa. Selamat malam, semoga bermanfaat.